Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Rupiah belum mampu keluar dari tekanan dengan kembali melemah terhadap dolar Amerika meski inflasi Amerika melandai dan indeks dolar Amerika terkoreksi tipis di awal sesi. Dikutip dari RTA hingga Kamis siang tadi rupiah melemah tipis di 0,03% di 17.857 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di level 17.875 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah di 0,08% ke posisi 99,931 berbalik turun setelah ditutup menguat di 0,19% di perdagangan sesi sebelumnya. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi respon pasar terhadap data inflasi konsumen Amerika secara tahunan melandai ke 3,4% di Juli. Terkait data ini, dolar Amerika sempat melemah karena perlambatan inflasi mengurangi peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Dan hal ini seharusnya memberikan angin segar kepada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Namun tekanan terhadap dolar tidak berlangsung lama dan berbalik menguat karena pelaku pasar menilai penurunan inflasi belum cukup untuk mengubah sikap The Fed yang masih berhati-hati terhadap tekanan harga. Ya, kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah di level 17.878 rupiah. Update pasca penutupan melemah tipis di 0,07% di 17.864 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.624 rupiah, pound sterling di 24.105 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 112,16 rupiah. Ke informasi komoditas, harga emas menguat ke level tertinggi 2 bulan setelah data inflasi Amerika Serikat melambat di Juni. Harga minyak turun setelah OPEC Plus kembali memangkas proyeksi pertumbuhan minyak di 2026. Sementara harga batubara melanjutkan penguatan seiring kebijakan pemerintah Tiongkok memperkuat industri batubara domestik. Harga emas menguat ke level tertinggi dalam lebih dari 2 bulan di Kamis pagi waktu Asia. Kenaikan terjadi setelah data inflasi Amerika Serikat melambat di Juni dan sesuai ekspektasi ekonom, dan membuat pelaku pasar semakin mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di September. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,6% menjadi 4.433,62 dolar Amerika per troy ounce. Di sesi sebelumnya harga emas sempat melonjak sekitar 1% dan mencapai level tertinggi sejak 5 Juni 2026. Harga minyak mentah turun lebih dari 1 dolar Amerika di perdagangan Kamis pagi waktu Asia, setelah organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC kembali memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dunia di 2026 menjadi 580.000 barel per hari. Namun gangguan pasokan akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran masih menjadi penopang harga minyak. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 1,29 dolar Amerika atau 1,5% ke 87,69 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika melemah 1,30 dolar Amerika atau 1,6% di 81,97 dolar Amerika per barrel. Harga batubara dunia lanjut menguat di Rabu sewaktu setempat. Dikutip dari data perdagangan, harga batubara Newcastle kontrak September 2026 menguat tipis 0,1 dolar Amerika menjadi 134,1 dolar Amerika per ton. Penguatan terjadi seiring kebijakan pemerintah China untuk memperkuat industri batubara domestik. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China merilis rencana 5 tahun ke-15 dengan menargetkan proporsi kapasitas produksi dari tambang batubara besar dan modern mencapai 87% di 2030. Pemerintah China juga menargetkan cadangan kapasitas produksi tahunan lebih dari 100 juta metrik ton. Dari berbagai sumber untuk ADS Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, minyak WTI tampaknya melanjutkan pelemahan di 0,50% di level 82,83 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,87% di 16.739 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,68% di level 4.437 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,08% di 4.701 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana tekanan dalam masih terus berlanjut dan indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 6.200-an. Posisi saat ini melemah di 1,25% dan bergerak di level 6.294,793. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.388 pasca pembukaan indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke intraday hari ini tertinggi di 6.390,329. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah. Secara intraday level terendah hari ini di 6.281,572. Pelemahan terjadi indeks harga saham gabungan terbebani dari pelemahan saham-saham big cap yang hari sebelumnya menjadi penopang utama dengan nilai transaksi asing di 1,18 triliun rupiah di sesi pertama pada siang tadi. Pemberat datang dari beberapa saham pemirsa, dari saham-saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang cuan berbalik melemah 5% di 825, DSSA juga berbalik melemah di 0,50% di 995, TPIA juga berbalik melemah di 5% di 2060, PTRO juga melemah di 5% di Rp5.225 per saham, BRPT hari ini juga ikut menjadi pemberat melemah di 4% di 1.870 dan Brent juga melemah di 2,40% di 3.660. Sementara saham-saham lainnya yang ikut menjadi pemberat datang dari perbankan big cap, ada BMRI melemah di 0,48% di 4.150, BBCA melemah di 0,79% di 6.300, kemudian Aman saham big cap lainnya melemah di 3,20% di 4.230, Astra hari ini juga melemah di 1,23% di 4.800, sementara posisi dari Telkom kita juga akan update berbalik menguat atau bergerak stagnan hari ini di Rp2.590 per sahamnya. Kemudian TINS hari ini melemah di 3,12% di 3.720. Sementara saham-saham yang terdepak dari MSCI ada ESA, koreksi dalam intraday sempat 7% pelemahan, saat ini melemah di 7,04% di Rp660 per sahamnya pemirsa. Kemudian saham-saham lainnya ada film, kita akan coba update melemah koreksi dalam di 8,82% di 930, Goto masih stagnan di level 50, kemudian juga ada Cepin yang turun kelas hari ini juga mengalami koreksi terbatas di 1,59% di Rp3.100 per sahamnya. Sementara saham-saham yang masih bertahan di zona hijau ada Kota menguat di 1,67% di 183. ISAT masih melanjutkan penguatan terbatas di 0,41%, 2470, intraday hari ini sempat ke 2560. Kemudian ada SLIS melesat di 12,82%, pemirsa. Gudang Garam hari ini berbalik menguat 2,30% di 20.025 dan HMSP juga menguat di 0,68% di Rp735 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan di perdagangan hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.